Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 19 dan kelompok 20 akan mempresentasikan tentang digital teknologi literasi dengan judul Dampak Efektivitas Vaksinasi Terhadap Pemulihan Perekonomian di Indonesia. Yang pertama adalah descriptive what happened, apa yang terjadi saat COVID-19. Saat COVID-19 menyebabkan terguncangnya perekonomian di Indonesia. Yang kedua adalah explore what's going on, apa yang sebenarnya terjadi, karena terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sehingga menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan wajib vaksin bagi masyarakatnya. Baik, selanjutnya explanatory. Mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan vaksinasi ini? Jadi tujuan dari vaksinasi ini adalah untuk pemulihan ekonomi di Indonesia, yaitu agar dapat mendorong kembali konsumsi yang nantinya diprediksikan bakal meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui program vaksinasi COVID ini pula, pemulihan ekonomi itu diharapkan dapat berjalan lebih cepat, sehingga menjadi logis adanya jika penanganan COVID-19 ini dari sektor kesehatan merupakan prioritas utama pemerintah saat ini. Prediktif apa yang diharapkan dari kebijakan vaksinasi ini? Sebab jika sektor kesehatan cepat pulih, itu akan membuat masyarakat aman dan terbebas dari virus corona. Begitupun dengan sektor lain seperti perekonomian juga diharapkan ikut bangkit dan berjalan seperti sedia kala. Hal inilah yang membuat vaksinasi sebagai langkah strategis melindungi masyarakat dari pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu perspektif how did I take advantage atau bagaimana kita bisa mengambil keuntungan melalui program vaksinasi diharapkan dapat memberikan kebaikan pada kesehatan dan membuat perekonomian segera pulih. Vaksinasi diharapkan dapat mendorong normalisasi aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan vaksin, percepatan pemulihan kesehatan bisa membuat ekonomi nasional berjalan dengan baik. Berikutnya yaitu eksperimental. Bagaimana sih vaksinasi bekerja agar efektif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menawarkan beberapa solusi guna menormalisasi kegiatan ekonomi di tengah pandemi yang hingga saat ini belum juga usai. Pertama, memberikan berbagai stimulus bagi pelaku usaha dengan tujuan agar mendongkrak daya beli masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021. Jadi, langkah yang patut mendapat apresiasi jika saat ini pemerintah terus mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional atau disingkat PEN di tengah pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, kita akan menganalisis kapan negara Indonesia mengalami pemulihan ekonomi. Bisa dilihat, ini ada sebuah grafik yang kita dapat dari Asian Development Outlook 2021 update yang dikeluarkan oleh Asian Development Bank. Grafik ini merupakan grafik dari pertumbuhan GDP di Indonesia. Yang berwarna putih ini adalah bulan April dan yang warna hijau ini adalah bulan September. Pada tahun 2021, pada April itu GDP Indonesia ada di angka 4,5% dan pada bulan September ada di angka 3,5%. Menurut ramalan, untuk 2022, bulan April itu GDP Indonesia sebesar 5%, yang berarti Indonesia mengalami peningkatan sebesar 0,5% dibandingkan April tahun sebelumnya. Dan pada bulan September tahun 2022 itu GDP Indonesia sebesar 4,5%, yang berarti mengalami peningkatan sebesar 1,3% dibandingkan September tahun sebelumnya. Berdasarkan analisis tadi itu, diperkirakan ekspor dan belanja pemerintah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Institut Konsultan Global dalam analisis terbarunya memprediksi Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2030.
Itu berarti Indonesia berpotensi menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia pasca pandemi COVID-19. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.